Nama saya Kevin Marcelino dan di drama ini saya berperan sebagai karyawan bank. Dan nama saya Evan. Dalam drama ini saya berperan sebagai utusan perusahaan. Dan nama saya adalah Daniel Kevin dan saya sebagai utusan perusahaan. Dan berikutnya adalah saya Yeremia sebagai karyawan bank. Saya David Levi. Saya Gwinika. Kami berdua berperan sebagai narator dan penjelas. Dan drama kami berjudul Negosiasi adalah suatu interaksi sosial antar dua orang atau lebih untuk mengesampingkan permasalahan dan perbedaan yang mereka miliki dengan melalui dialog untuk mencari penyelesaian dari permasalahan mereka masing-masing. Tapi, apakah arti semua itu? Untuk mengetahuinya, pertama-tama mari kita saksikan negosiasi berikut ini. selamat siang. di mana perusahaan bank ini? Ini saya Tan. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Mari silakan duduk. Terima kasih, Pak. Ada yang bisa kami bantu? Ya, begini Pak. Kami dari PT Harapan Sirna yang tempo hari sudah menyetorkan proposal ke pihak Anda. Oh, apakah Bapak yang mengirimkan proposal 666 triliun? Benar sekali, Pak. Kami sudah menerima pesan dari pihak bank bahwa pihak bank tidak bisa memenuhi permintaan kami. Negosiasi diawali dengan memberi salam antar kedua belah pihak. Jangan lupa untuk tetap tersenyum untuk memberi kesan yang baik. Diceritakan seorang pebisnis properti memiliki kesempatan besar untuk mengembangkan usahanya hingga ke luar negeri. Tetapi untuk melakukan hal tersebut, ia akan membutuhkan uang dengan jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, ia telah mengirimkan proposal kepada Bank Indonesia untuk meminjam dana hingga 666 triliun. Akan tetapi, Bank Indonesia tidak mampu memenuhi persetujuan tersebut. Maka pihak perusahaan telah mengirimkan dua utusannya untuk membicarakan kembali mengenai masalah tersebut. Bagaimana mereka akan membicarakan masalah tersebut? Mari kita saksikan setelah ini. Jadi begini Pak, proyek kami ini sangat menjanjikan loh Pak. Andaikan proyek ini benar dilaksanakan, perusahaan kami bisa menjadi perusahaan properti yang terbesar di Asia Pak. Betul, Pak. Kami sudah memikirkan secara mendetail di Tapi Pak, kami dari pihak bank ada beberapa kendala. Yang pertama, uang 666 triliun itu adalah uang dalam jumlah yang sangat besar. Jika uang itu menyebar begitu saja di masyarakat, maka akan menyebabkan inflasi yang besar bagi negara kita. Kalau sampai terjadi inflasi, Pak, harga barang-barang akan turun. Harga tukar rupiah pun juga akan turun. Itu akan menyulitkan perekonomian kita, Pak. Loh sebentar Pak, memang akan terjadi inflasi yang begitu besar. Tetapi begitu produksi perusahaan kami ini dimulai, maka uang sebesar 666 triliun tadi itu akan kembali ke perusahaan kita Pak. Dan bukan cuma itu saja, Pak. Tapi devisa jutaan dolar sampai, Pak. Tenang, Pak. Minum dulu. Setelah melewati tahap orientasi, kini negosiasi memasuki tahap penyampaian masalah. Saat ini, kedua belah pihak akan menyampaikan masalah mereka masing-masing, mencoba untuk menganalisa setiap masalah tersebut. Bagaimana kedua pihak menyampaikan masalah tersebut? Mari kita saksikan kelanjutannya. Jadi bagaimana Pak? Bukankah itu bisa diselesaikan ya? Nah itu Pak, kami dari pihak bank bukan meragukan kapasitas perusahaan Bapak, tetapi uang 666 triliun itu tidak bisa kami taruhkan begitu saja. Apalagi jaminannya tidak sebesar uang 666 triliun tersebut. Jadi maksud Bapak tidak mempercayai kemampuan kami? Kami sudah konsultasi ke berbagai ekonom dari berbagai negara loh Pak. Mulai dari Amerika, Inggris, Prancis, dan Amerika. Ini bukan bisnis main-main loh Pak. Kapan lagi ada seperti ini? Dijamin prospek kami masih bersih, Pak. Setelah menyampaikan masalah yang kedua pihak miliki masing-masing, kini kedua pihak memasuki tahap di mana mereka akan cenderung mencoba untuk mempertahankan keinginan mereka. Pada tahap-tahap awal ini, mereka akan memulai memasuki penawaran, tetapi kedua pihak pada awalnya akan cenderung untuk mempertahankan keinginan mereka. Bagaimana mereka mempertahankan keinginan mereka masing-masing dengan alasan mereka sendiri-sendiri? Mari kita saksikan berikut ini.
Kami punya banyak tenaga ahli dari berbagai negara loh Pak, mulai dari Amerika, Prancis, India, maupun Rusia. Mengapa Bapak sih prospek usaha kami Pak? Kami tidak mengajukan Pak, tapi kami tidak meminjamkan jika masih ada resiko yang mengancam. Andaikan Pak, andaikan terjadi sesuatu yang di luar rencana kita, seperti uang itu hilang gitu saja lah, dampak yang ditimbulkan itu tidak sebanding, yaitu inflasi besar-besaran bagi negara kita. Aduh Pak, pengumuman perusahaan kami ini sudah mulai terjamin Pak. Sekarang saja perusahaan kami sudah menjadi perusahaan properti terbesar di Asia Tenggara. Kami hanya membutuhkan bantuan Bapak saja supaya bisa berkembang menjadi perusahaan properti yang sukses di dunia luar Pak. Pak, hal yang direncana itu tidak mungkin kecuali wabah Ebola, wabah HIV, kita menguap matahari padam, meteor raksasa. Prospek kami pasti berhasil, Pak. Wah kalau begitu dunia juga ikut kiamat dong Pak. Saat ini negosiasi memasuki tahap di mana kedua pihak saling menawar satu sama lain. Akan tetapi pada kehidupan nyata, seringkali negosiasi dihadapkan lebih dari satu permasalahan. Saat ini mari kita lihat bagaimana kedua pihak mencoba menawar hingga mereka menemukan titik temu yang menguntungkan kedua belah pihak. Bagaimana caranya? Mari kita saksikan. Lagi pula kenapa tidak meminjam dari berbagai bank saja Pak? Kan lebih mudah seperti itu. Loh, kok lebih mudah? Tambah repot toh, Pak. Kan harus jalan-jalan keliling kota dulu, keliling dunia dulu, baru dapat pinjaman. Lagian bos kami ini orangnya nasionalis Pak. Dia hanya ingin meminjam uang dari bank ada di dalam negeri Pak. Oh, sampai seperti itu ya Pak? Iya Pak. Tapi kami tidak bisa Pak, ingat pesan Bapak ini banyak orang sehingga pasti menjadi incaran dari orang pula. Pak, membicarakannya memang gampang, tapi praktiknya kan berbeda. Jadi memang ya kamu tidak bisa menyelesaikan masalah ini Pak. Benar Pak, terlalu besar risiko yang akan kami ambil. Yang kena imbasnya nanti dari proposal Bapak ini yang ekonomi kita Pak. Lalu setidaknya Bapak bisa membantu seberapa besar uangnya Pak? Sekitar 77 triliun Pak. 77 triliun? Itu kan nggak sampai 2%, Pak. Kok bisa serendah itu sih Pak? Nah itu Pak, kami sebenarnya bisa meminjamkan hingga 400 triliun. Tapi kami mempunyai satu permasalahan akhir. Masalah apa lagi sih, Pak? Sebentar lagi itu manusia akan musnah karena wabah Ebola. Sabar Pak, dunia ini masih aman. Pada negosiasi secara umum, kedua belah pihak akan saling menawar hingga mereka menemukan titik temu yang menguntungkan kedua pihak. Tapi kali ini kami akan mencoba menyimulasikan bagaimana bila suatu negosiasi menghadapi suatu masalah yang berada di luar kekuatan kedua pihak. Pada saat seperti ini, negosiasi akan memasuki sebuah penawaran final karena kedua pihak tidak mampu menanggapi masalah tersebut lebih lanjut. Apa lagi Pak? Wabah Ebola, kiamat, meteor jatuh, atau apa lagi Pak? Langsung saja ya, beberapa hari ini terjadi agresi ISIS, yaitu di mana yang diberitakan di Bogor itu terjadi pengeboman di rumah dinas. Rata dengan tanah Pak, 13 PNS terbunuh. Dan bukan hanya itu saja, di Amerika, Timur Tengah, dan Eropa juga terjadi serangan di mana-mana. Lalu apa hubungannya? Mari kita lihat bagaimana kedua pihak akan saling menemukan penawaran yang bersifat final. Ini ada kesepakatan internasional untuk mengerahkan antisipasi terhadap gerakan irasional. Rencananya Indonesia mengerahkan pasukan militernya untuk menyerang ISIS. Jadi maksud Bapak sebentar lagi akan ada perang Pak? Bukan Pak, maksudnya uang yang dikerahkan untuk bidang sosial dan kemiliteran, dan agar tidak merepotkan rakyat, jadi uang itu dialirkan ke situ. Jadi sehingga bisa menanggulangi ISIS-nya. Wah, kalau seperti itu masalahnya kita tidak bisa membantu ada lagi Pak. Jadi, dan seperti itu, apakah kita akan diantar membeli saja, Pak? Baik, bisnis Anda baik, prospeknya baik, dan untuk kedepannya hubungan interaksinya juga baik antara nasional dan internasional. Kami mengusulkan agar Bapak menutupi uang sisa dengan pinjam dari bank. Kalau Bapak setuju, kami bisa mencoba mengkontak bank di Swiss, Amerika, Prancis. Mungkin masing-masing dari mereka bisa meminjamkan kurang lebih 200 triliun. Wah, kalau kami mendapatkan surat rekomendasi dari Anda, itu akan sangat membantu kami Pak.
Jadi bagaimana Pak? Kami tidak bisa membantu banyak. Kami hanya bisa memberikan surat rekomendasi ke bank-bank yang bersangkutan. Wah, boleh sekali Pak. Boleh sekali Pak, kami akan konsultasikan ke pihak perusahaan kami. Jadi kalau begitu, Pak Daniel tunggu di sini dulu ya. Saya akan mengontak pihak perusahaan kita dulu. Oke, baik Pak. Jadi bagaimana Pak? Deal? Deal, Pak. Iya, Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi saya permisi dulu ya Pak. Ya mari Pak, saya antar. Ya, Pak Daniel silakan duduk sini dulu. Tunggu Iya. di sini. Oke, terima kasih. Kedua pihak bersalaman untuk mengakhiri negosiasi. Yoi. Pada akhirnya, pihak bank berhasil memperoleh uang yang mereka butuhkan untuk mengembangkan perusahaan mereka ke dunia internasional. Dan mereka menjadi perusahaan Indonesia pertama yang mencantumkan namanya dalam tingkat internasional sebagai perusahaan properti terbesar di dunia. Di lain pihak, agresi terhadap penekanan militer ISIS telah dimulai. Dan berkat dana yang telah disiapkan oleh pemerintah Indonesia, sejauh ini penekanan terhadap ISIS berlangsung dengan sangat baik. Semua ini disebabkan oleh negosiasi yang berlangsung dengan sangat baik. Demikian drama kami. Terima kasih. Waking up, I see that everything is okay. The first time in my life, and now it's so great. Slowing down, I look around and I'm so amazed. I think about the little things that make life great. I wouldn't change